Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Setiabudi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Wisnuwardana Malang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang mengambil judul Fungsi Manajemen Kinerja dalam Meningkatkan Motivasi Karyawan. Setiap perusahaan pastinya mempunyai tujuan yang tidak jauh berbeda, yaitu memaksimalkan citra dan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Tetapi pada era globalisasi ini, tantangan untuk mendapatkan hal tersebut tidak semudah sebelumnya. Persaingan dunia industri semakin ketat, dan perusahaan harus bergerak dinamis serta produktif. Perusahaan perlu menunjukkan keunggulannya, sehingga setiap perusahaan harus terus berinovasi dan membuat perencanaan sebaik mungkin. Selain dengan strategi perencanaan yang berkualitas, sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan juga harus sangat diperhatikan karena dapat menopang kemajuan perusahaan. Untuk tercapainya tujuan perusahaan dibutuhkan karyawan dengan motivasi yang tinggi. Salah satu upaya dalam meningkatkan motivasi tersebut adalah dengan manajemen kinerja yang diterapkan di organisasi. Implementasi kinerja yang dilakukan secara tepat terbukti dapat berkontribusi dalam meningkatkan motivasi karyawan. Mendefinisikan kata dari motivasi perlu meruntut dari mana kata itu berasal. Motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu movere, yang artinya adalah dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang menyebabkan seseorang untuk melakukan tindakan atau perbuatan. Kata movere dalam bahasa Inggris sering disamakan dengan kata motivasi yang mempunyai makna pemberian motif atau hal yang dapat menimbulkan dorongan. Menurut psikolog Michelin tahun 1987, motivasi sebagai daya dorong yang mengakibatkan seseorang bersedia dan rela untuk mengarahkan kemampuan, waktu, dan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Memperhatikan definisi tersebut, maka kerelaan bertindak adalah bagian penting dalam mencapai suatu target dan pencapaian yang erat hubungannya pada kinerja seseorang. Indikator motivasi menurut Michelin tahun 1987 yang pertama adalah kebutuhan akan prestasi. Seseorang yang berorientasi terhadap kebutuhan prestasi akan berupaya menunjukkan siapa mereka sesungguhnya. Dalam implementasinya, dia akan berupaya untuk mengembangkan kreativitas dan dicirikan dengan ambisi atau antusias untuk berprestasi yang tinggi. Yang kedua yaitu kebutuhan akan afiliasi. Kebutuhan ini lebih berorientasi pada seseorang yang termotivasi dikarenakan adanya kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain di lingkungan organisasi dia bekerja, kebutuhan akan rasa dihormati, kebutuhan akan rasa maju dan tidak gagal, serta kebutuhan akan rasa ingin ikut serta. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kekuasaan. Seseorang yang berorientasi terhadap kebutuhan akan kekuasaan berupaya menunjukkan keinginan untuk menjadi siapa mereka dalam organisasi. Dicirikan dengan berorientasi pada keinginan memiliki kedudukan yang terbaik dan dia mengerahkan kemampuan demi mencapai sebuah kekuasaan. Menurut Widodo tahun 2011 terdapat 3 indikator dalam motivasi kerja, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk berprestasi. Dalam hal ini, seseorang yang memiliki motivasi kerja yang berorientasi terhadap kebutuhan prestasi akan menunjukkan pada pencapaian terhadap target kerja. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan memperluas pergaulan. Seseorang yang memiliki kebutuhan akan memperluas pergaulan atau link akan menunjukkan sebuah sikap yang bersahabat, serta pandai dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu kebutuhan untuk menguasai suatu pekerjaan. Banyak karyawan yang bekerja karena adanya dorongan untuk menguasai pekerjaan tersebut. Dia merasa tertantang dalam menguasai setiap pekerjaan. Penguasaan pekerjaan ini dapat ditunjukkan dengan kemampuan memimpin dalam organisasi, menjadi duta dari perusahaan untuk mewakili dalam kegiatan tertentu, serta menunjukkan keteladanan yang baik yang dilakukan secara konsisten. Cara meningkatkan motivasi karyawan. Untuk meningkatkan motivasi kerja yang sesuai dengan harapan organisasi, manajemen sumber daya manusia perlu memiliki metode-metode untuk mendorong agar karyawan menunjukkan hasil yang maksimal. Menurut Malayu SP Hasibuan tahun 2010 sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode langsung atau direct motivation. Metode langsung adalah motivasi yang diberikan oleh manajemen secara langsung kepada setiap karyawan atau pegawai yang difungsikan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Perlu diketahui,
Bahwa setiap orang memiliki harapan berbeda-beda, untuk itu pemberian metode langsung ini juga perlu disesuaikan dengan harapan tersebut. Yang kedua yaitu motivasi tidak langsung atau indirect motivation. Motivasi tidak langsung adalah motivasi yang diberikan oleh pihak manajemen berupa fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung guna menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas karyawan, sehingga para karyawan nyaman dan bersemangat dalam melakukan pekerjaannya. Menurut Annual Prabu Mangkunegara tahun 2012 mengemukakan bahwa kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikannya. Prinsip manajemen kinerja dalam meningkatkan motivasi menurut Sri Sundari tahun 2019, terdapat beberapa prinsip dalam penerapan manajemen kinerja, diantaranya adalah terdapat suatu indikator kerja, adanya kontrak kerja, adanya siklus manajemen kerja, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan kerja yang positif. Suasana tempat kerja yang sangat penting bagi karyawan, maka buatlah ruang kerja yang nyaman, dipenuhi semangat dan energi positif. Perusahaan juga dapat memberikan kebebasan pada setiap karyawan untuk mengatur meja kerja dengan ornamen yang mereka inginkan asalkan tidak berlebihan. Yang kedua yaitu menerapkan berkomunikasi efektif. Meningkatkan motivasi kerja dapat dilakukan dengan membangun komunikasi efektif di tempat kerja. Perusahaan bisa memulainya dengan rutin mengadakan diskusi secara langsung atau komunikasi secara tatap muka. Cara ini bisa membantu perusahaan memahami gaya komunikasi masing-masing individu di dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu memberi apresiasi atau prestasi. Menghargai kinerja pekerja perusahaan akan memperkuat keterlibatan mereka dalam mencapai tujuan yang ditargetkan perusahaan. Berilah apresiasi atas apa yang telah dikerjakan untuk menunjukkan bahwa perusahaan bangga dengan pencapaian mereka. Apresiasi tidak harus selalu dengan reward atau hadiah, tetapi dapat mengucapkan secara langsung atau secara lisan rasa terima kasih perusahaan kepada karyawan atau tim yang sudah berkontribusi. Yang keempat yaitu memperhatikan kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan tidak melulu soal bonus, tunjangan atau keseimbangan kehidupan pribadi dan pekerjaan saja. Kesejahteraan karyawan juga bisa dicapai dengan tidak memberikan beban target di luar kemampuan karyawan. Meningkatkan kesejahteraan karyawan juga bisa dalam bentuk memberikan pelatihan manajemen, memberikan paket kursus pengembangan diri, atau mengadakan webinar yang mendukung peningkatan skill dan kemampuan karyawan. Hal ini tidak saja menguntungkan karyawan, namun sudah pasti memberi dampak positif pula bagi peningkatan kinerja bisnis. Yang kelima yaitu memberikan kepercayaan dan rasa hormat. Memberikan kepercayaan dan memperlakukan pekerja dengan rasa hormat adalah salah satu cara untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan. Memberikan sedikit kebebasan pada karyawan untuk mengatur beban kerja mereka sendiri dan menentukan siklus kerja yang membuat mereka nyaman dan bekerja lebih produktif. Fungsi manajemen kinerja dalam meningkatkan motivasi. Fungsi manajemen kinerja adalah untuk penentuan sasaran yang jelas dan terarah. Di dalamnya terdapat tujuan organisasi yang ingin dicapai, strategi, rencana kerja, dan saluran komunikasi atasan dan bawahan untuk memastikan pencapaian kinerja yang diharapkan. Dalam mengimplementasikan kinerja yang efektif, perlu diperhatikan beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu bersifat mengembangkan visi misi dari organisasi, lalu berusaha mengkristalisasi core value perusahaan sebagai karakter pekerja, serta menjalankan strategi dari organisasi. Yang kedua yaitu membangun motivasi karyawan untuk bekerja secara maksimal, ditunjukkan dengan semangat kerja yang tinggi serta pencapaian prestasi kerja yang melebihi dari target organisasi. Yang ketiga yaitu terintegrasi dengan pengembangan profesionalisme karyawan sehingga karyawan mengetahui arah perjalanan dari karier yang dapat dicapai secara bertahap sesuai dengan penilaian kerja yang telah dibuat secara tepat dan sesuai dengan prinsip manajemen kinerja yang baik. Yang keempat yaitu menjadi referensi sistem remunerasi karyawan. Dengan adanya manajemen kinerja yang tepat, maka manajemen dapat melakukan pemberian upah dan tunjangan yang berbasis pada kinerja karyawan. Kesimpulannya, pada hakikatnya manajemen kinerja adalah upaya suatu organisasi dalam mengelola seluruh kegiatan demi mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemampuan pengelolaan manajemen kinerja yang tepat dapat dirasakan oleh karyawan, sehingga karyawan akan termotivasi untuk menunjukkan pencapaian kinerja yang maksimal. Hal ini dikarenakan mereka merasakan dampak secara nyata yang dapat dinikmati oleh karyawan, seperti semakin besar tanggung jawab, semakin besar pula pendapatan.
Semakin baik penilaian kinerja akan berbanding lurus dengan benefit yang didapatkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.